anak-anak, selamat pagi. Oke, pagi ini Burut akan mengajak kita semua. Kita mau berdevosi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan sudah jaga kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuntun Roh Kudus bagi setiap hati kami supaya kami siap untuk menerima firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian 12 ayat 9-16 ya. Semuanya buka Kitab Kejadian 12 ayat 9-16 ya. Oke, Ibu Ruth akan membacakannya untuk kita semua ya. Anak-anak bersama papa mama di rumah juga boleh membaca ya. Abram dipanggil Allah. Ibu Ruth baca dari ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Oke anak-anak, judul cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini tentang karena iman Abram menantikan janji Allah. Nah, hari kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan dari Ibu Vergi tentang karena iman Abram taat ya. Nah, karena iman Abram taat kepada Allah ketika dia dipanggil keluar dari negerinya ya. Dia dipanggil keluar untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian ya, tanah yang dijanjikan Allah kepada dia. Ya, karena dia punya iman, akhirnya dia taat kepada Allah. Dia melakukan perintah Allah untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Padahal awalnya sebelumnya itu dia punya segala-galanya ya, dia punya kekayaan, dia punya segalanya. Tapi dia mau meninggalkan semuanya itu untuk janji Allah ya, untuk perintah Allah. Nah anak-anak, sesampainya di tanah perjanjian, ternyata Abram bukan disambut dengan meriah dan dipersilakan untuk mendapatkan tanah dari orang-orang di sana ya. Orang-orang asli tanah itu pun tidak mengetahui bahwa Allah menjanjikan tanah itu akan diberikan kepada Abram. Jadi sampai di sana di tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada Abram itu, orang-orang di sana pun tidak tahu kalau sebenarnya tanah itu mau jadi milik Abram. Itu adalah pemberian Allah kepada Abram. Nah, maka mereka merasa bahwa Abram ini adalah seorang pendatang asing ya. Dan memang Bapak Abram juga tahu kalau dia ini adalah pendatang asing. Dia adalah pendatang ya. Bahkan untuk kuburan istrinya saja yang mati dia harus membeli ya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya tanah itu diberikan kepada Abram. Itu adalah tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada Abram ya. Bisa saja dia pakai tanah itu gratis, tidak bayar ya, tapi dia juga merasa bahwa dia juga adalah pendatang gitu ya. Dia adalah pendatang walaupun tanah itu sebenarnya itu tanah milik dia, tapi dia juga tahu diri ya.
Nah, karena dia punya iman, dia tidak bisa melakukan segala sesuatu di luar kehendak Tuhan. Dia taat, dia percaya kepada Tuhan, ya. Nah, tapi Abraham ini tidak mendahului waktunya Tuhan. Nah, tadi Bu Ruth bilang ya, bahwa sebenarnya Abraham ini juga bisa pakai semua tanah di situ. Tidak perlu untuk membeli, mengeluarkan uang ya. Tapi dia tidak mau mendahului waktunya Tuhan. Jadi dia tunggu waktunya Tuhan. Karena dia tahu semua itu milik Tuhan. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada dia harus punya iman untuk bersabar, untuk menunggu janjinya itu. Bukan mendahului kehendak Tuhan. Nah, anak-anak di dalam surat Ibrani mengatakan bahwa karena iman, ia menantikan janji Allah itu. Ya, tadi Bu Ruth bilang bahwa Bapak Abraham ini dia punya iman yang paling besar untuk taat dan percaya kepada Allah. Sehingga dia tidak mendahului apa yang Allah janjikan itu kepada dia. Ya, tapi dia mau bersabar, dia punya hati yang mau taat untuk menunggu perintah Allah. Kalau Allah perintah, ambil tanah itu, baru dia lakukan. Tapi kalau Allah belum memberikan perintah itu, maka Abraham tidak bisa untuk mendahului, ya. Nah, anak-anak, ya tadi Bu Ruth bilang kalau karena iman ia menantikan Allah menggenapi janjinya yang mungkin belum terjadi di masa hidupnya, ya, tapi akan terjadi di dalam rencananya yang maha besar, ya. Jadi Bapak Abraham ini dia punya iman yang besar juga ya, dia taat, dia sabar. Ya, mungkin janjinya Allah belum ditepati pada saat masa hidupnya, tapi untuk masa depannya, berarti untuk anak cucunya. Ya, untuk anak cucu dia tetap mau bersabar, dia tidak tanya, "Loh, kok Allah sonde kasih nih tanah nih par B. Kenapa gitu? B nih kayak datang di sini nih kayak sebagai pendatang." Padahal dia bisa tanya gitu ya. Nah, tapi itu tidak dilakukan Abraham sama sekali. Dia tetap sabar, dia tetap menunggu janjinya Allah karena dia percaya kepada Allah. Walaupun Allah belum menggenapi janjinya pada masa hidupnya, tapi dia percaya bahwa untuk masa depannya, untuk anak cucunya Allah akan menggenapi itu. Allah akan menepati janjinya. Ya, jadi anak-anak, iman memampukan kita melihat rencana besar Allah meskipun dalam hidup kita kadang kita belum melihat hal itu tergenapi. Ya, jadi iman itu memampukan kita untuk melihat betapa besar rencana dan rancangan Allah dalam hidup kita. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat, kita harus belajar bahwa apapun yang Allah janjikan dalam hidup kita, Allah pasti tepati itu. Nah, sekarang untuk dalam kehidupan sehari-hari anak-anak di rumah ya, kalau anak-anak berdoa nih kepada Tuhan, Tuhan B mau ini, B mau itu, Tuhan B mau naik kelas dengan nilai yang bagus, atau B mau sesuatu yang menyenangkan B pung hati. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak berdoa minta sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum tepati janjinya, ya. Tapi kalau permintaan anak-anak itu belum ada, apakah anak-anak menyalahkan Tuhan? Atau son mau sabar lai, son mau taat sama Tuhan, Tuhan son kasih nih be pun permintaan. Apakah harus seperti itu? Tidak, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar dari Bapak Abraham, ya. Walaupun dia sangat lama menunggu janjinya itu, janjinya Tuhan kepada dia tetap sabar, tetap taat, tetap percaya kepada Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita sebagai anak-anak juga seperti itu. Kita terus berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya saja bahwa apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, ketika kita menyerahkan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab itu, ya. Bukan sebaliknya menyalahkan Tuhan, bukan sebaliknya beson mau berdoa lah, beson mau sekolah minggu lah karena Tuhan nih son dengar-dengar bepung permintaan. Bukan seperti itu, bukan anak Tuhan, ya. Itu bukan namanya anak terang, anak Tuhan bukan. Tapi kita mau belajar sabar, ya. Kita mau selalu punya iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan kita. Oke anak-anak,
sekian dari cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, Ibu Ruth punya 2 pertanyaan refleksi untuk anak-anak ya. Yang pertama, mengapa Abraham bisa bertahan menantikan janji Allah? Nah, mengapa Bapak Abraham bisa bertahan menantikan janji Allah padahal dia bisa saja untuk tidak taat ya? Yang kedua, nah apakah kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan belum menjawab permintaan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terus menjauh dari Tuhan ataukah kita pilih untuk selalu mendekatkan diri dan berdoa terus kepada Tuhan? Ya, 2 pertanyaan refleksi ini anak-anak jawab di jurnal refleksi ya, setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ruth. Oke anak-anak, ada yang mau Ibu Ruth sampaikan bahwa iman bukanlah berharap pada janji palsu, tapi iman adalah berharap pada janji Allah. Selama engkau beriman pada Kristus dan menjalankan firman-Nya, kita pasti akan melihat janjinya terlaksana. Selama apapun kita menantikannya ya. Jadi kita harus punya iman, bukan iman yang palsu ya. Kita harus beriman pada janji Allah, bukan pada janji manusia. Oke semuanya, mari kita tutup devosi kita pagi hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Kita mau berdoa, anak-anak mengikuti doa ibu ya dari rumah ya. Kita berdoa. Bapa di surga, pertahankanlah dan peliharakanlah iman kami supaya dapat bertahan dalam menunggu pekerjaan-Mu dan janji-Mu dinyatakan. Seringkali kami tidak sabar menunggu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, bye-bye.